Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Siniar Zolfi Andri Koto. Kita masih berada di SMA Negeri 14, tepatnya di ruangan perpustakaan yang kita cintai ini. Saya sekarang berdua dengan Saya Aureli Mesya Airan. dipanggil Reli. Reli. Reli apa tuh? Reli sepeda. Enggak dong. Reli motor. Reli aja. Reli aja. Kenapa saya tanyakan begitu? Karena Reli ini dia punya banyak kebiasaan, bakat dan yang pernah dia coba, mulai dari gimnastik, dance juga, nyanyi juga. Terakhir tau nggak? Terakhir dia ikut lomba debat bahasa Indonesia. Emang semuanya harus diraih gitu? Diraih sih enggak, tapi Aurel itu suka hal yang baru, jadi Aurel suka nyoba-nyoba hal yang tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Siniar Zolfi Andri Koto. Saya sedang berada di SMA Negeri 14 Jakarta, tepatnya di ruangan perpustakaan yang cukup megah ini. Kita kedatangan tamu, namanya? Aureli Mesya Airan nih. Dipanggil? Reli. Reli. Iya. Reli apa tuh? Reli aja. Reli aja ya. Karena dari SD, mulai dari TK, SD, SMP itu punya banyak bakat ya? Iya, ada kegiatan. Ada kegiatan. Ya, pertama kali yang pernah disalurkan apa bakatnya? Pertama kali Balet. apa ya? Balet kayaknya. Balet ya? Sekarang masih balet nggak? Enggak, udah lama banget. Itu aku juga masih lupa inget. Seharusnya itu bagus tuh. Sampai sekarang masih bisa balet ya. Terus gimnastik ya, gimnastik. Iya, gimnastik. Tapi sebelum itu aku nyanyi dari Nyanyi? kelas 1 SD. Oh, nyanyi sudah dari kelas 1 Iya, SD? benar. Oh, Sampai nyanyi. sekarang masih diasah kalau nyanyi. Ada pelatihnya? Ada. Tiap hari ada Tiap latihan? minggu. Tiap minggu latihan ya? Sampai prestasi terakhir apa? Prestasi terakhir nyanyi juga. Nyanyi juga di? Prestasi terakhir itu yang saya sempat ikut lomba debat, tapi nggak menang sih. Nggak menang sih. Oh iya, debat juga. Jadi semuanya dicoba ya. Benar. Nah, sekarang kita coba yang paling dominan di situ adalah Bernyanyi. bernyanyi ya. Berarti kamu yang paling utama itu adalah nyanyi untuk hobi ya. Itu untuk menjadi hobi saja atau untuk ada rencana untuk Karir. menjadi karir? Iya. Iya. Di karir berarti cita-citanya menjadi penyanyi dong. Amin. Amin. Nah, Adali juga punya vokal grup soalnya, Pak. oh vokal grup. Oh ya, yang bertiga itu ya. Betul. Bertiga atau rame-rame? Bertiga. Bertiga ya? Trio. Trio udah. Apa Namanya namanya? Nastri, NAZ 3. Apa tuh Nastri? Itu singkatan dari nama kita. Apa tuh? N-nya Nadine, Nadine satu. A-nya aku Aureli, Aureli Z-nya Zura. Zura. Sudah punya ini ya? Sudah punya single ya? Iya. Sudah Kita punya mau single. bikin album. Bikin album. Mantap nih. Gimana tuh di ini platformnya di mana? Di semua digital platform ada. Ada ya? Ada. Nah, silakan dipantau ya. Single pertamanya apa namanya?
Namanya Oh Bintangku. Oh Bintangku, yang diam itu yang mana? Diam itu yang paling terakhir. Itu yang terakhir. Rilis. Sudah berapa berarti single? Sudah, saya jabarin ya. Iya. Yang pertama Oh Bintangku, kedua Lagu Pagi, ketiga itu Warna-Warni, keempat Raih, kelima Friends, Sudah banyak. kelima Falling, keenam I Love Music, ketujuh Friends, kedelapan Diam. Delapan. Itu yang diam itu yang ke-8. Iya. Seharusnya jangan diam. Oh ya, ini tadi saya sempat sebelum kita bertemu ada sedikit bisik-bisik dari kelas 12 tanya Rela itu sombong. Wah, masa sih? Iya. Masa Katanya dia takut untuk padahal banyak yang ingin berkenalan, banyak yang ingin tahu tentang segala bakat Reli, tapi dia siapa sih yang nggak kenal tapi kan takut Pak, kenapa? Relinya eksklusif. Benar nggak? Aku bingung sih jujur sama orang yang kayak gitu, karena setiap ada orang yang misalnya mau dekat sama aku atau mau jadiin aku temen gitu, pasti orang diterima kok. Terima. Itu kan yang perempuan, yang cewek. Laki-laki juga, tapi orang tahu batas, Pak. Terbatas. Tuh. Ya tapi kan kalau untuk ya biar fansnya banyak gitu, seharusnya diberikan wadah gitu. Atau panggilannya apa untuk fansnya? Nggak ada. Belum ada ya. Cari dong ya. Biar dia jadi fansnya Reli gitu. Berarti ini untuk jadi karir ya. Nah, kalau nggak salah dari SMP, dari SD, SMP itu pernah juara 1 di kelas ya? Juara 1 di kelas. Ya, untuk ini pendidikan akademik. Oh, ranking. Ya, ranking Iya, 1. pernah SMP. SMP sampai? Dari kelas 7 nggak dikasih tahu rankingnya. Oh, nggak tahu. Jadi baru tahu itu pas awal kelas 8. 8, 9, 10 itu 10 kan belum? belum ya? Iya. Jadi dari kelas 10 itu sudah Kelas 8. Kelas 8 itu sudah ranking 1. Iya. 9. Kelas 8 semester 1, semester 2, 9, semester 1, semester 2. Nah, berarti kan secara akademis juga bagus. Aduh, amin. Bagus. Terus cita-citanya masih jadi penyanyi atau mau jadi yang lain? Kalau itu Aureli masih bergantung ya sama kuliah. Kan jurusan kuliah yang Aureli mau itu ilmu komunikasi. Nah, dari situ mungkin lebih terbuka lagi untuk pekerjaannya. Tapi untuk penyanyi ini mungkin lebih ke bakat Aureli sih. Karena sukses kan kita nggak tahu ya jalannya yang mana. Ya. Jadi Aureli ambil aja semua kesempatan. Kan bisa juga dua-duanya kan? Iya, betul. Bisa dua-duanya. Nah, tapi mana yang dulu aja? Oke, untuk nyanyi udah ya. Kalau yang gimnastik itu sampai sekarang masih? Enggak. Kenapa itu hanya sekedar? Itu waktu itu kecil. ikut temen sih sebenarnya pas kelas 5 SD. Terus karena nggak ada kegiatan juga, jadi Aureli ikut. Terus ternyata nyaman. Itu senam ya? Iya, kayak senam lantai gitu. Karena senam lantai gitu, sampai bisa Iya benar. koprol. Terus sempat ikut competition juga di Manila, Filipina. Juara? Iya, juara. Juara berapa? Dapat 1 emas sama 2 perak. Itu kan prestasi, kenapa nggak dilanjut? Aduh, waktu itu banyak faktor sebenarnya. Yang pertama karena itu kan kelas 5, terus pas kelas 6-nya stop. Karena mau fokus sekolah dong. Abis itu COVID, jadi di stop. Berarti baru lah. COVID kan 2021. 2020. 2020. Ya, tapi sayang banget lah kalau sudah sampai dapat medali ya. Medali emas sama perak ya? Iya. Oh, itu atas nama pribadi atau negara? Pribadi. Pribadi ya? Masih pribadi. Bisa tuh, sampai sekarang masih seharusnya harus dibina lagi. Itu yang kuat untuk menyalurkan bakat seperti itu, Reli sendiri atau dari orang tua? Pastinya ada juga support sama orang tua. Orang tua? Orang tua pasti, ya. Orang tua, mama? Mama. Papa enggak? Papa juga, tapi juga. mama lebih kayak personal gitu. Oh gitu. Apalagi Reli anak pertama seharusnya Betul. yang biasanya paling bertanggung jawab ya. Anak pertama tuh tidak manja, paling bertanggung jawab dan peduli terhadap adik-adiknya. Tapi adik cuma 1 ya? Bedanya 8 tahun.
Dia banget ya. 8 tahun? Iya. Berarti masih kecil ya? Jadi saya masuk SMA, adik aku masuk SD. Waduh. Nah, sekarang saya dengar terakhir juga ikut lomba debat bahasa Indonesia. Kan jauh banget itu. Melencengnya kan jauh tuh. Iya. Kenapa kok jadi timbul kepikiran untuk LDBI gitu? Debat itu muncul karena aku suka ngomong. Pertama itu. Kedua, aku tertarik. Ketiga, menurut aku itu juga bisa ngebantu aku masuk ke universitas jurusan yang aku mau sih. Nah tadi mau jadi penyanyi, sekarang mau jadi universitas. Tadi kalau untuk kuliah aku pengennya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Heeh. Oh iya. Kenapa LDBI? Kenapa tidak NSTC? Aduh, takut. Kenapa? LDBI dulu. Emang LDBI lebih gampang? Enggak gitu. Tapi kan untuk kemampuan dan lebih tertarik LDBI dan mungkin peluang mungkin lebih besar ya. Karena yang lain juga lingkungannya lebih sedikit kan yang NCC. Ya, LDBI peluang apalagi untuk SMA 14 di sini punya tradisi juara juga kan. Kita 14 sudah pernah juara tingkat nasional sudah beberapa kali. Walaupun kemarin belum beruntung, tapi saya sebagai pembina LDBI saya berharap generasi penerus Adit ya. Aduh, amin. Amin. Kita lanjut ya Kak. Sepertinya nyanyi itu adalah yang paling dominan ya, yang paling banyak. Nah, nyanyi itu bagi Rally itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Dua-duanya. Kan saya sudah pernah buka di YouTube-nya ya, nyanyi yang dibawakan itu rata-rata yang Rally suka ya. Nah, kan ada juga orang karena dia ingin populer, dia ingin terkenal, dia menyesuaikan dengan selera masyarakatnya. Kalau Rally gimana? Tapi sejujurnya kalau Aureli misalkan, amin ya Allah, amin, terkenal gitu, Aureli pengennya itu orang mengenal karena karya Aureli gitu, bukan Aureli yang mengikuti. Karena justru itu menjadi hal yang unik juga. Iya. Berarti selama ini yang 8 single itu karya sendiri. Kita punya coach, nah itu lagunya dari coach kita. Dari coachnya, oh gitu. Ya kalau ingin terkenal kan bisa juga dengan batu nyata misalnya nyanyi dangdut dulu gitu. Nggak mau. Padahal banyak loh yang gitu. Dengan dia nyanyi dangdut, terus orang suka kan penggemarnya banyak tuh, dan uangnya juga banyak loh. Jangan salah loh, para penyanyi dangdut rata-rata berangkat dari yang dari yang lain gitu, dari pop, dari jazz, dari rock. Cobalah dangdut, masih banyak. Ini suka dangdut gak? Koplo, suka koplo. Rame loh koplo. Iya sih, emang rame. Tidak ada tertarik itu. Tertarik. Berarti artinya Rally bernyanyi karena suka. Nah, orang lain akan suka itu nomor 2 gitu ya. Gimana ya? Ada lebih kayak pengen mengajak gitu loh untuk orang-orang suka sama karya Aureli. Bukan Aureli yang menyesuaikan masyarakat gitu. Nah, kenapa nggak dicoba menciptakan lagu sendiri? Nah, itu pengen sih, Aureli punya. Bukan, maksudnya punya keinginan untuk melakukan hal tersebut, tapi nanti dulu. Nanti dulu ya. Nanti dulu. Biasanya kalau dari kita sendiri itu bisa cepat populer malahan. Tapi untuk pembuatan lagu tuh nggak semudah itu, Pak. Susah. Ya tapi juga tidak sesusah itu. Karena ada orang coba lihat saya pernah lihat di TikTok ya, ada yang dari Bali itu, malah dia pakai gitar sederhana bisa langsung disukai oleh banyak orang. Lagunya malah melekat ke masyarakat. Jadi sampai sekarang masih cover gitu. Nah sekarang ini Rally sudah punya channel ini kan, ada beberapa kalau nggak salah channelnya. YouTube ya. Ada pribadi, ada dengan teman-teman. Iya, yang trio itu. Fokusnya di mana? Ya, yang dengan teman atau dengan pribadi? Kalau pribadi sih Aureli bukan yang rutin gitu, tapi cuman kayak kesukaan Aureli gitu loh.
ada orang saya pernah lihat juga, dia coba tiap minggu tuh ada saja dipublikasikan satu lagu gitu. Fokus aja nggak usah di tempat yang ramai dulu, di tempat yang banyak penontonnya, tapi dia coba cover terus orang suka. Nah, jadi fokusnya di YouTube dulu. Ada nggak strategi seperti itu? Belum sih Pak. Belum. Belum. Padahal itu lebih efektif loh untuk mempromosikan diri sendiri. Karena kalau mencari panggung di tempat yang ada panggung yang besar, itu memang bagus, ideal ya, tapi biayanya kan besar. Betul. Jadi kalau saya sih, saya pengen Rally mengcover lagu yang pernah dinyanyikan orang, atau coba yang versi Rally seperti apa itu keren. Iya. Jadi berangkat dari itu. Mungkin karena masih ada banyak hal yang Aureli lakuin, makanya itu tertunda. Tapi Aureli sebenarnya suka recording di kamar, Kak. Kayak recording sendiri. Iya, bisa tuh sebetulnya. Saya malah lebih tertarik yang seperti itu daripada mengutamakan yang bertiga. Nanti yang bertiga tuh oke lah gitu ya. Oke, untuk profesionalnya lanjut kepada yang bertiga. Coba dulu yang pribadi. Saya senang, saya yakin orang akan senang sama Aureli karena personalnya Aureli. Amin. Bukan karena yang bertiga. Saya yakin itu. Jadi lihat, oh ya, dia pengen subscribe, pengen komentari, pengen ikuti terus. Nah, itu Aurelinya secara pribadi. Nah, gitu ya. Untuk bertiga ingin sampai album saja atau gimana, atau ingin ada merambah kepada yang lain nggak? Misalnya, kayaknya nggak populer nih, ganti deh teman, ganti deh. Oh enggak dong. Tetap bertiga. Kenapa? Ya karena kita dari awal udah setuju untuk. Ya kan nggak bisa sekaku itu juga. Coba lihat band-band terkenal atau penyanyi-penyanyi terkenal, awalnya dengan ini tidak berkembang, udah coba dengan yang lain, nanti ini juga coba dengan yang lain, lama-lama nanti bisa sama-sama mengembangkan, nah baru ketemu lagi gitu. Jadi takutnya karena orang sukanya cuman personalnya Rally, bukan yang dua lagi, malas lah tiga itu gitu. Nah, dia berpindah ke lain hati. Tapi Aureli harap itu minim ya yang kayak minim, gitu. Ya. Betul. Karena kan kita bertiga juga ya bertiga gitu loh, bukan kita tampil secara pribadi. Itu teman dari SD? Bukan. Dari mana? Dari beda-beda kita semuanya. Kok bisa ketemu dari mana? Jadi Aureli les sama coach. coach Coach itu. di Nah, coach mereka itu juga sama, tapi oh. private itu, Pak. Nah, terus coach Iya. kita itu bikin kayak acara di suatu studio, akhirnya kita ketemu. Oh, gitu. Janjian. Ya. Oke, yang terakhir, Rally, pesan-pesan dong buat yang nonton. Apa ya? Lakukan hal yang bikin kalian bahagia. Bahagia. Oke. Karena yang bisa ngebuat bahagia itu diri kita sendiri. Gitu ya. Dengan bahagia kita bisa berkarya kan? Betul. Banyak orang berkarya kalau nggak bahagia hasilnya nggak maksimal. Oke, mantap ya. Makasih Rally. Lagi. I don't know what it is that you've done to